Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kali ini pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik. Seperti biasanya, perkenalkan saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, Ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, Ibu pengajar praktik, Ibu Erma Suryani. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak mulai dari tanggal 9 Maret sampai 30 Maret 2023. Setelah berakhirnya modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, mulai dari tanggal 9 Maret dibukalah modul 2.3, yaitu pembelajaran kucing untuk supervisi akademik. Pembelajaran masih sama dengan mempergunakan alur merdeka. Alur merdeka yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi kali ini saya akan menggunakan model 5R. 5R yang terdiri dari langkah-langkah berikut ini, yaitu reporting, mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian responding, merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kemudian relating, mengaitkan, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Kemudian reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan yang terakhir reconstructing, merancang ulang atau menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian yang serupa di masa mendatang. Yang pertama yaitu reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Seperti biasa, yang saya lewati pada modul ini adalah melalui LMS dengan alur merdeka. Yang pertama mulai dari diri nih, calon guru penggerak ditugaskan membuat blog di LMS mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan alur yang kedua, yaitu eksplorasi konsep. Di sini disajikan konsep, paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Kemudian kami melewati alur yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi. Di sini saya dan teman-teman bersama fasilitator, pengajar praktik, dan calon guru penggerak hebat lainnya secara berpasangan sesama calon guru penggerak kami melakukan praktik kucing. Kemudian alur yang keempat, di alur demonstrasi kontekstual kami kembali melakukan praktik kucing sesama CGP, di mana satu bertindak sebagai coach, satu kuci, dan satu observer. Kemudian kami secara bergantian unggah link rekaman di LMS. Berikutnya pada alur elaborasi pemahaman, kami mendapatkan penguatan konsep bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan CGP hebat lainnya. Lalu alur yang berikutnya, koneksi antar materi. Di sini kami ditugaskan untuk mengaitkan materi pada modul ini dengan modul sebelumnya, yaitu modul pembelajaran berdiferensiasi dan modul pembelajaran sosial emosional. Alur yang terakhir yaitu aksi nyata, implementasi kucing untuk supervisi akademik di sekolah kami masing-masing dengan melibatkan rekan sejawat sebagai kuci kami. Kemudian penutup paket modul 2 ini kami melaksanakan pretest. Di awal pembelajaran modul 2.3, tepatnya pada tanggal 11 Maret, kami mengadakan lokakarya yang ketiga. Kebahagiaan yang luar biasa bertemu secara langsung bersama orang-orang hebat lainnya. Kemudian yang kedua, responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami memulai alur modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah kami lakukan. Kemudian kami mempelajari materi-materi yang disajikan mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur kucing, dan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Pemahaman kami diperkuat dengan beberapa penugasan tentang kucing. Melalui kegiatan ini, saya mulai paham jika sebenarnya proses kucing berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada kuci untuk mengenal dan mengetahui tujuan kucing. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan kucing yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid.
Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan kucing, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah kucing. Sebagai implementasi di masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar kucing ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian yang dihadapi oleh murid. R yang ketiga adalah relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3, Alur Merdeka sangat membantu dalam pemahaman saya tentang kucing. Saya mulai memahami sebagai coach, saya harus memiliki keterampilan dan memahami kucing saya. Mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang coach mendengarkan kucingnya agar mampu menciptakan komunikasi efektif dengan kucing. Pada saat proses coaching, coach menyimak kucing yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan kucing serta ikut memberikan pemahaman kepada kucing tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki oleh kucing sendiri. Modul ini sangat berhubungan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan pendidik untuk saling berkolaborasi. Kemudian R yang berikutnya, reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga harus mampu menuntun kucing membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan kucing dan memberikan dorongan kepada kucing untuk memiliki ide dan keputusan. Dorongan coach untuk kucing dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan. Coach juga harus mampu mendorong kucing untuk memilih orang yang akan dipercayakan menyelesaikan segala permasalahannya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada kucing untuk mempertanggungjawabkan aksi nyatanya yang akan diambil dan dijalankan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan kucing bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga kucing dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa kucing dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai part bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menentukan solusi melalui pertanyaan yang strategis. Pertanyaan yang dilengkapi dengan perangkat kucing tepat mampu mengarahkan seseorang, menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah mereka sendiri, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Kemudian R yang berikutnya adalah reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan lancar adalah dengan menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, kucing akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Berikut adalah dokumentasi selama proses pembelajaran modul 2.3. Demikianlah jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.3 kali ini. Kita berjumpa kembali pada modul-modul berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.